Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pepatah di Minangkabau. Pernahkah kalian mendengar pepatah yang berbunyi bajalan paliharu kaki, bakato paliharu lidah? Sepintas terdengar sederhana, tetapi ini memiliki makna yang sangat mendalam. Bagaimana makna yang dimaksud? Mari kita bahas. Saya teringat waktu di SMP belajar BAM atau Budaya Alam Minangkabau. Di sana guru mengajarkan tentang petatah petitih di Minangkabau, termasuk pepatah yang kita sebut tadi, itu bajalan paliharu kaki, bakato paliharu lidah. Dulunya saya berpikir, apalah pepatah titih. Saya menganggap sepele tentang makna dari pepatah petitih. Tapi setelah beberapa kita jumpai banyak orang yang terpeleset dengan sikap, dengan ucapan, apalagi seorang public figure atau pejabat negara. Di sana saya mengambil kesimpulan, ternyata inilah makna dari pepatah Minang ini, yang berjalan paliharu kaki dan bakato paliharu lidah tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya pepatah ini kita tanamkan dalam kehidupan kita. Sebelum masuk ke dalam makna, mari kita bahas arti dari perkata. Yang pertama ada bajalan. Bajalan dapat kita artikan melangkahkan kaki. Berikutnya ada paliharu, merupakan arti pelihara. Kalau kita bahasa Indonesiakan, paliharu kaki. Kaki merupakan bagian tubuh kita yang kita gunakan untuk melangkah. Pada berikutnya ada kalau bakato. Jadi kalau bakato ini dalam bahasa Indonesia bisa kita samakan dengan berkata, kato-kato. Jadi bakato itu merupakan penyampaian dari isi pikiran kita melalui ucapan. Paliharu lidah, dan lidah merupakan bagian tubuh untuk mengucapkan. Setelah dipikirkan kata-kata dan kita ucapkan dengan lidah. Jadi bagaimana maksud dari pepatah ini? Jadi maksud bajalan paliharu kaki ini merupakan kita dalam melakukan sesuatu haruslah penuh dengan kehati-hatian. Jangan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak hati kita sendiri. Makanya sebelum berbuat, sebelum bertindak, kita pikirkan, karena segala sesuatu ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Jadi kalau kita akan melangkah, akan bertindak, berbuat, maka pikirkanlah dulu sebelum kita melakukan.
Sedangkan makna dari Bakato Paliharu Lidah. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita ucapkan sesuatu, kita pertimbangkan apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Jangan sampai ucapan yang kita sampaikan melukai atau menyinggung orang lain. Jangan sampai gara-gara ucapan kita melukai, menyinggung orang lain. Kenapa demikian? Karena ucapan ini seperti pisau. Kalau kita tidak bisa menghandlenya atau mengendalikannya, maka ini bisa melukai orang lain. Bukan melukai fisik, tapi melukai perasaan orang lain. Makanya lidah memang lunak, lidah memang tidak bertulang. Tapi ketika kita menggunakannya tanpa memikirkan yang dikeluarkan mulut, bisa jadi lidah yang tidak bertulang ini bisa melukai jauh lebih sakit dari dilukai secara fisik. Makanya setiap ucapan yang kita keluarkan harus benar-benar kita pertimbangkan. Jangan sampai terjadi perpecahan dan perselisihan gara-gara apa yang kita ucapkan. Kenapa demikian? Karena sudah banyak contoh yang bisa kita lihat akhir-akhir ini. Pejabat publik figur mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, yang tidak baik, maupun bersikap tidak baik. Maka sebagai seorang pejabat publik ada konsekuensi karena mereka berbicara didengarkan oleh orang banyak atau disaksikan oleh orang banyak, sehingga memancing reaksi masyarakat atas ucapan dan tindakan yang mereka perbuat. Jadi sebagai seorang pejabat publik atau orang-orang public figure atau orang yang banyak dikenal orang, maka bersikap dan bertutur kata haruslah dipikirkan secara matang. Karena bisa jadi sikap atau ucapan kita menjadi contoh bagi orang, atau sikap dan ucapan kita menjadi bumerang yang akan menyebabkan orang-orang menjadi terpecah karena ucapan kita. Dan itu resiko atau konsekuensinya kembali kepada diri kita sendiri. Sebagai seorang Minang, ada kiasan tentang berkata ini, yaitu raso jo pariso. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berkata, ada yang harus kita timbang-timbang, yaitu raso jo pariso tadi. Apakah ini akan membuat orang-orang tersinggung atau tersakiti, atau langkah kita ini menyalahi sebuah aturan atau norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Itulah raso pariso tadi. Jangan sampai yang kita perbuat menjadi bumerang yang akan menyasar kita sendiri. Makanya pepatah ini memiliki makna yang sangat mendalam yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun bermasyarakat. Mari
kita pelihara langkah kaki kita, agar kemanapun kita pergi membawa kebaikan, bukan membawa penyesalan. Dan mari kita pelihara lidah, agar ucapan yang kita sampaikan membawa berkah dan kebaikan, tidak membawa luka. Karena pada akhirnya jejak yang kita tinggalkan bukan hanya langkah kaki, tetapi juga kata-kata. Itulah kita bahas tadi tentang pepatah Minangkabau. Bajalan pelihara kaki, bakato pelihara lidah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.